Perkenalkan, saya Iningah Ampel bersama Pak Wayan Sandika Adi dan Ibu Sri Armini. Saya sebagai supervisor, sedangkan Pak Sandika Adi sebagai coach dan Ibu Wayan Sri Armini sebagai coach. Sebelumnya saya akan membicarakan tentang praktek coaching. Untuk itu, mari kita mulai. Om Swastiastu, Pak Adi. Om Swastiastu, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, astungkaru, baik dan sehat, Pak. Pak Anggu menapi kabar? Begitu juga sebaliknya, saya juga baik-baik saja. Sekarang pada kesempatan yang baik ini, Pak ingin praktek coaching ya? Nggih, Pak. Saya ingin mempraktikkan coaching dari apa yang sudah saya pelajari pada pendidikan CGP-nya, Pak. Lalu bersama siapa Pak Adi untuk praktek coaching ini? Nanti saya akan mengcoaching Bu Sri Armini sebagai coach, Pak. Saya sebagai coach. Oh begitu ya. Nggih. Berarti kan bagus ini. Berarti antara guru laki-laki dan guru wanita ini memang keseimbangan kan gitu. Nggih, saling melengkapi, Pak. Ya. Sebelum saya lanjut, jadi saya ingin bertanya kepada Pak Adi, bagian yang mana yang spesifik yang ingin Pak Adi kembangkan gitu? Sebenarnya gini, Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching itu mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot melalui alur cerita, Pak. Itu sebenarnya. Tetapi secara spesifik pada kesempatan ini saya ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya. Nah lalu apa saja indikator yang ingin Pak capai dalam kesempatan yang baik ini? Saya ingin Bu Sri Armini mampu nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya melalui alur cerita. Beliau mampu merumuskan tujuan pada akhirnya, kemudian mampu mengidentifikasi permasalahan, kemudian mampu merencanakan aksi, yang terakhir mampu merumuskan tanggung jawabnya sebagai seorang guru dalam menghadapi permasalahan tersebut. Seperti itu, Pak, indikatornya. Ya kalau demikian, untuk lebih singkatnya dan lebih efisien waktu, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Adi bersama Ibu Wayan Sri Armini untuk praktek coaching. Terima kasih Pak Manggumi atas kesempatan Sama-sama belajar ini ya. Yang siap melaksanakan coaching bersama Bu Sri Armini. Dan juga sudah siap diamati kan Bu itu? Nggih, sangat siap. Iya. Terima kasih Pak. Ya, silakan waktunya. Om Swastiastu, Pak Adi. Swastiastu, Bu. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari juga, ini? Pak. Iya. Pak, begini, dalam kesempatan hari ini saya ada beberapa hal yang mau saya diskusikan sama Bapak mengenai permasalahan saya, Pak. Sekolah saya di mana saya mempunyai permasalahan. Kalau dibilang permasalahan pribadi ya pribadi, kalau dibilang permasalahan untuk bersama ya iya, Pak, gitu. Pantes akhir-akhir ini saya lihat Ibu agak galau bagaimana gitu nih, wajahnya kelihatan Bu. Ya. Ternyata Ibu memiliki permasalahan di sekolah nih. Betul, Permasalahan seperti apa sebenarnya Bu? Kalau memang Ibu berkenan bercerita kepada saya. Begini Pak, ini sebetulnya kegiatan yang sudah biasa saya lakukan setiap hari di sekolah saya.
yaitu tentang apa namanya penggunaan sampah. Tapi masih aja ada kendala-kendala Bapak, yaitu salah satunya kurangnya kesadaran siswa Pak dalam memilah sampahnya sendiri, gitu. Seperti membuang sampahnya sendiri dengan benar, seperti itu Bapak. Permasalahan ibu tentang anak-anaknya yang kurang memiliki kesadaran dalam memilah sampah. Permasalahan itu sebenarnya bukan permasalahan ibu saja Bu, tetapi permasalahan saya, permasalahan teman-teman yang lain, bahkan itu menjadi permasalahan dunia sebenarnya Bu. Nah, langkah awal ibu untuk mengajak anak-anak peduli dalam mengelola sampah itu sangat bagus Bu, sangat luar biasa menurut saya. Nah, ibu menyampaikan tadi bahwa ibu merasakan ada permasalahan, yaitu anak-anak kurang memiliki kepedulian dalam mengelola sampah. Nah, sekarang saya balik bertanya kepada ibu. Ibu pasti bisa menemukan apa yang membuat anak-anak kurang peduli terhadap pengelolaan sampah di sekolah. Dapat sih Pak, artinya dalam menumbuhkan kebiasaan siswa ya Pak ya. Mungkin saya atau kami kurangnya di sosialisasi mungkin ya Pak ya. Memang sudah pernah mensosialisasikan bahkan sering. Nah, mungkin di sini kekurangan saya kerjasamanya ke rekan sejawat mungkin ya Pak ya, di sini dalam hal di sini mungkin kepada wali kelas mungkin ya Pak ya. Wali kelas. Nah, jika demikian berarti ibu sudah melakukan sosialisasi bersama warga sekolah, bersama manajemen. Nah, kemudian muncul permasalahan seperti yang ibu lakukan. Ibu juga sudah mengidentifikasinya bahwa permasalahan murid yang kurang memiliki minat untuk mengelola sampah itu terjadi karena kurangnya kesadaran dari teman-teman guru atau bahkan wali dalam mengajak anak-anak untuk mengelola sampah. Jadi ibu sudah menemukan titik permasalahan sebenarnya. Apakah ada permasalahan lain yang menyebabkan permasalahan ibu itu terjadi selain yang tadi? Sementara belum sih Pak, cukup itu saja permasalahannya sebetulnya. Nanti kenapa saya bilang seperti itu? Nanti jika anak bisa sadar atau bisa kesadarannya itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, kayaknya hal-hal yang lebih spesifik, yang lebih urgent itu bisa bisa diatasi sebetulnya, kan begitu Pak. Bu Sri, selama ini ketika mengelola sampah bersama anak-anak, apa saja kegiatan yang telah ibu lakukan? Mungkin dari sana kita akan menemukan penyebab utamanya. Baik Pak, mungkin yang Bapak maksud itu apa yang saya lakukan ya Pak ya. Yang sudah saya lakukan Pak sebetulnya dalam pengelolaan sampah ini, saya sudah membuat programnya Pak, program pengelolaan sampah seperti alurnya sudah Pak ya. Dan saya sudah membentuk relawan juga ya Pak, relawan sampah yang namanya Bakti Jaga Ke Sampah. Itu penanganannya seperti itu Pak. Ya. Rencana kegiatan-kegiatan yang ibu lakukan itu sungguh luar biasa menurut saya Bu. Tetapi masih ada permasalahan yang muncul, yaitu anak-anak belum maksimal dalam pengelolaan sampah. Niat mereka belum tulus. Ya. Jika bisa yang simpulkan seperti itu Bu, ibu menghadapi permasalahan bahwa kesadaran anak-anak sangat rendah dalam mengelola sampah.
Kemudian ibu sudah menemukan solusi, yaitu akan melibatkan teman wali dan teman guru lain dalam mengajak anak-anak untuk menyadari tentang pentingnya pembelajaran. Nah, dari kesimpulan tersebut, saya ingin mengetahui apa rencana yang akan ibu lakukan untuk mengantisipasi permasalahan tentang rendahnya minat anak dalam pengelolaan sampah selanjutnya. Rencana saya sih Pak, seperti kembali di awal yang dapat saya sampaikan tadi, rencananya saya lebih intens berkomunikasi atau bekerja sama dengan wali kelas mungkin Pak ya, seperti itu. Ya, dan lebih giat lagi memberi motivasi ke anak-anak bahwa dalam pengolahan sampah itu memang harus dilakukan atau penting kita lakukan biar untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, sehingga kita jadi warga sekolah bisa nyaman ke sekolah dan senang seperti itu. Luar biasa sekali Bu pemikiran Ibu Sri, karena permasalahan Ibu yang seperti Ibu sampaikan tadi tentang rendahnya kesadaran anak dalam mengelola sampah, kemudian Ibu mengambil tindakan, mengambil rencana aksi untuk meningkatkan motivasi anak-anak agar mulai tumbuh kesadaran diri dalam mengelola sampah. Memang kesadaran itu harus bisa ditumbuhkan melalui motivasi. Ide yang sangat luar biasa itu Bu. Sekarang untuk memastikan bahwa rencana Ibu itu bisa berjalan dengan baik, adakah orang lain yang mampu Ibu jadikan sebagai mitra atau sebagai teman dalam berkolaborasi agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik dan ada yang memastikan bahwa setiap langkah itu dilaksanakan sesuai dengan rencana yang Ibu rencanakan? Ada sekali Pak, kemarin saya ada teman yang mau membantu, namanya Ibu Premianti Pak. Ibu Premianti, ya, ada beliau akan siap membantu saya Pak dalam menyosialisasikan dan memotivasi siswa terutama, dan ikut serta membantu saya nanti dalam pengolahan sampah tersebut. Seperti itu Pak. Luar biasa Bu ya. Ibu menghadapi permasalahan, kemudian melalui diskusi Ibu menemukan solusi dari permasalahan tersebut hingga pada Ibu mampu menentukan rencana yang akan Ibu lakukan. Hal yang terpenting sekarang adalah komitmen. Komitmen Ibu seperti apa? Bahwa permasalahan itu bisa teratasi melalui rencana yang Ibu akan lakukan. Bagaimana komitmen Ibu? Tentang komitmen sih Pak, ini saya berkomitmen akan selalu melakukan secara kontinu, terus menerus, sehingga kesadaran siswa itu tetap terjalin atau tetap dibangun Pak, seperti itu. Kalau apa yang dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus sudah barang tentu rasanya Pak, apa yang saya lakukan itu menuju keberhasilan. Mungkin Bu, betul seperti itu. Saya sangat setuju tentang apa yang Ibu Sri sampaikan, bahwa komitmen Ibu adalah melakukan peningkatan keyakinan terhadap murid untuk memilah sampah secara terus-menerus, tidak bosan-bosan nanti. Walaupun ada beberapa anak yang masih menunjukkan kurangnya kesadarannya, tetapi Ibu tetap terus secara kontinu, perlahan-lahan memotivasi mereka. Ini komitmen yang luar biasa Ibu. Ibu telah mampu melakukan alur tirta sebenarnya Bu dalam mengatasi permasalahan. Saya di sini hanya sebagai teman diskusi, tetapi Ibu sendiri yang menemukan semuanya. Ini hal yang sangat penting. Ini
menjadi komunikasi yang memberdayakan, bukan hanya memberdayakan ibu sendiri, tetapi juga memberdayakan saya. Saya juga dapat banyak pengalaman dari diskusi ini. Terima kasih Bu Sri atas diskusi kita hari ini. Semoga seperti motonya pemerintah demokrasi Indonesia, Bu, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dari Bu Sri Armini oleh Bu Sri Armini untuk Bu Sri Armini. Tapi ada tambahannya untuk saya juga, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Jangan segan-segan untuk selalu berdiskusi, untuk selalu berkomunikasi tentang apapun yang kita hadapi. Bu. Terima kasih Bapak dalam kesempatan hari ini. Jadi saya dapat tercerahkan dari permasalahan ini, dari apa yang Bapak saya tadi tanyakan. Jadi saya tahu permasalahannya bisa dipecahkan seperti apa. Terima kasih sekali Pak. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Pak ya. Siap, Bu. Mungkin nanti ada permasalahan lain yang bisa saya curahkan dengan Bapak. Siap, Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu Ibu Pak ya. Tidak, Bu, tidak. Terima kasih. Wah luar biasa ini Pak Wayan. Ini Pak Mangku atas motivasi dari Pak Mangku, Pak. Tetapi saya yakin masih banyak kekurangan yang ada, Pak. Luar biasa untuk Pak Adi ya. Artinya praktek coachingnya itu ya sudah sesuai dengan alur kita, yaitu seperti air mengalir lah, yang menyejukkan kan begitu, yang begitu ya lurus lah, positif gitu. Nah lalu dari apa yang saya amati begitu, Pak. artinya dari catatan tadi ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan kepada Pak Wayan. Indikator yang sudah Pak Wayan capai tadi, berdasarkan catatan saya sudah lengkap ya. Nah, itu diantaranya adalah seperti kalau kita tujuannya itu sudah tadi saya catat juga lengkap. Sudah itu apalagi identitas juga, yaitu rencana aksi terutama. Rencana aksinya bagaimana pengelolaan sampah itu bisa berjalan dengan baik. Tentu ada rencana-rencana yang sudah diterapkan di sekolah. Apakah begitu? Kemudian tanggung jawab ya, dari kapan mulai sudah juga dilaksanakan, itu sangat luar biasa. Nah kemudian di sisi lain saya juga ingin bertanya kepada Pak Adi ya, dari 3 kompetisi ya seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, yang mana menurut Pak Adi yang paling Pak Adi kembangkan di sekolah Pak Adi? Kalau melalui coaching tadi, saya dari pra supervisi sudah yang ajukan ke Bapak bahwa saya mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, tadi dari apa yang sudah saya lakukan, saya berusaha merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari Coach Bu Sri Armini. Tetapi ternyata apa yang saya lakukan itu tidak bisa hanya satu kompetensi saja yang harus dikembangkan. Ternyata memang ketiga-tiganya harus seimbang, Pak, antara kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang tadi yang mengajukan pertanyaan berbobot itu memang harus seimbang. Ternyata tanpa kehadiran penuh, artinya tanpa saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Armini secara penuh, saya tidak akan bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu juga ketika saya tidak mampu mendengarkan dengan aktif sambil mencatat dan sebagainya, saya juga tidak bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ketiga kompetensi
coaching sesuai alur tirta itu memang harus ketiga-tiganya harus dikembangkan secara utuh, Pak. Mulai dari kehadiran penuh, jadi saya tentu tidak boleh sambil mendengarkan yang lainnya, sambil main HP misalnya, tidak bisa, Pak, karena perlu fokus. Kemudian mendengarkan aktif, artinya apa yang disampaikan Bu Sri Armini harus saya catat untuk saya kembangkan menjadi memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak Mang. Oh, boleh saya tahu ya. Iya. Artinya salah satu contoh pertanyaan berbobot sudah saya catat, tapi diulang dulu. Ini kan refleksi. Iya. Biar lebih enjoy lah, biar baik lah. Seperti tadi ketika Bu Sri Armini menyampaikan bahwa beliau telah melakukan beberapa langkah-langkah dalam mengajak anak-anaknya untuk memilah sampah, menumbuhkan kesadaran memilah sampah. Dari pernyataan Bu Sri Armini tersebut, saya mencoba mengolahnya menjadi agar mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang saya sampaikan adalah adakah hal lain selain yang telah Ibu lakukan dalam proses meningkatkan minat anak dalam mengelola sampah, sehingga nanti bisa digunakan sebagai antisipasi ketika anak-anak masih saja kesadarannya kurang dalam mengelola sampah. Seperti itu, Pak Mangku. Ya, terima kasih, luar biasa ini Pak Adi. Jadi apa yang saya catat di sini sudah sesuai dengan apa yang menjadi alur kita tersebut. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik ini, ya, saya berterima kasih banyak kepada Pak Wayan atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali, dan selamat sore Pak Kadek. Selamat sore juga, Pak. Sebenarnya yang pantas mengucapkan terima kasih adalah saya, karena saya sudah disupervisi, artinya saya sudah diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Selamat sore, semoga saya bisa belajar lagi dengan Bapak. Ya, sama-sama, saya juga masih belajar. Long term education kan begitu. Benar, Pak, saya setuju, Pak. Sepanjang masa semasa hidup Seperti itu. Ya. Ki Hajar Dewantara, belajar sepanjang hayat, Pak. Ya, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Pak.